Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Purnamasari dengan NIM 1910 3131 20001. Pada video ini saya akan membahas materi tentang ventura lahan hijau atau akuisisi. Ventura lahan hijau atau greenfield adalah strategi perusahaan memulai operasi baru dari awal. Strategi greenfield merupakan cara memasuki pasar internasional dengan membangun fasilitas baru. Dengan kata lain, perusahaan mendirikan perusahaan baru di lahan baru untuk memasuki pasar target. Sedangkan akuisisi adalah strategi perusahaan dengan membeli sebagian atau seluruh saham perusahaan lain untuk mengambil kendali. Akuisisi atau strategi brownfield merupakan strategi memasuki pasar internasional dengan cara membeli sebagian atau seluruh aset perusahaan yang ada di luar negeri. Terdapat pro dan kontra terhadap akuisisi. Pro terhadap akuisisi yang pertama adalah akuisisi cepat dieksekusi. Dengan mengakuisisi sebuah perusahaan yang telah berdiri, perusahaan dapat dengan cepat membangun kehadirannya di pasar asing yang menjadi sasaran. Pro yang kedua, perusahaan yang melakukan akuisisi mendahului pesaing mereka. Karena mengakuisisi sebuah perusahaan yang telah berdiri sebelumnya dan juga telah memiliki nama di masyarakat, maka akan memudahkan perusahaan pengakuisisi untuk mendahului pesaingnya. Pro yang ketiga, yaitu manajer yang mungkin percaya bahwa akuisisi beresiko lebih kecil daripada ventura greenfield. Ketika perusahaan melakukan akuisisi, hal itu berarti perusahaan membeli seperangkat aset yang sudah diketahui menghasilkan pendapatan dan arus profit. Sebaliknya, pendapatan dan arus profit yang dihasilkan oleh ventura lahan hijau adalah tidak pasti karena usahanya belum ada. Kemudian, kontra terhadap akuisisi. Yang pertama, perusahaan pengakuisisi sering membayar lebih untuk aset dari perusahaan yang diakuisisi. Harga perusahaan target bisa dijadikan tawar-menawar kalau ada lebih dari satu perusahaan yang tertarik dalam pembelian. Selain itu, manajemen perusahaan pengakuisisi sering terlalu optimis tentang nilai yang dapat diciptakan melalui akuisisi dan dengan demikian bersedia membayar premi yang signifikan atas kapitalisasi pasar perusahaan target. Yang kedua, banyak akuisisi mengalami kegagalan karena terjadi bentrokan antara budaya dari perusahaan pengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi. Setelah akuisisi, banyak perusahaan yang diakuisisi mengalami pergantian manajemen puncak, mungkin karena karyawan mereka tidak suka dengan cara yang dilakukan oleh perusahaan pengakuisisi. Yang ketiga, banyak akuisisi mengalami kegagalan karena upaya untuk mewujudkan sinergi dengan mengintegrasikan operasi entitas yang diakuisisi dan pengakuisisi sering menjadi hambatan dan memakan waktu lebih lama dari perkiraan. Selain pro kontra terhadap akuisisi, ada juga beberapa hal penting yang perlu diperhatikan untuk mengurangi resiko kegagalan, yaitu tidak membayar terlalu banyak untuk unit yang akan diakuisisi, tidak mengungkapkan hal-hal yang kurang baik setelah diakuisisi, mengakuisisi sebuah perusahaan yang budaya organisasinya tidak bertentangan dengan perusahaan pengakuisisi. Selanjutnya, pro dan kontra terhadap ventura lahan hijau. Pro yang pertama, memberikan perusahaan kemampuan yang jauh lebih besar untuk membangun jenis anak perusahaan yang diinginkan. Kedua, memiliki potensi lebih sedikit untuk kejutan yang kurang menyenangkan. Ketiga, dapat menciptakan lapangan kerja baru. Kontra terhadap ventura lahan hijau yang pertama, yaitu lebih lambat untuk dieksekusi. Berbeda dengan akuisisi tadi di mana perusahaan mengakuisisi perusahaan yang telah berdiri sebelumnya sehingga membuat eksekusi lebih cepat dibandingkan dengan ventura lahan hijau di mana perusahaan membangun perusahaan baru dari awal. Yang kedua, tingkat ketidakpastian dikaitkan dengan pendapatan masa depan dan prospek keuntungan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa pendapatan dan arus profit yang dihasilkan oleh ventura lahan hijau adalah tidak pasti karena usahanya belum ada. Dan kontra yang ketiga yaitu didahului oleh perusahaan pesaing global yang lebih agresif yang masuk melalui akuisisi. Nah, kalau ditanya mode entry yang bagaimana yang lebih baik, ventura lahan hijau atau akuisisi? Jawabannya, pilihan antara melakukan akuisisi atau mendirikan ventura lahan hijau adalah tidak mudah.
Kedua mode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika perusahaan berusaha untuk memasuki pasar yang sudah terdapat saingan yang mapan dan di mana kompetitor global juga tertarik membangun kehadiran di dalamnya, akuisisi mungkin menjadi mode yang lebih baik untuk mode entry. Sedangkan jika perusahaan sedang mempertimbangkan memasuki sebuah negara di mana tidak ada pesaing mapan untuk diakuisisi, maka Ventura lahan hijau mungkin menjadi satu-satunya mode yang bisa digunakan. Baik, sekian pembahasan mengenai Ventura lahan hijau atau akuisisi pada video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat sekaligus menjadi tambahan pengetahuan untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.